di tengah-tengah krisis seperti ini, ya, saudara-saudara sekalian, meng-create sebuah kegiatan yang akhirnya membuat grup ini hidup, yang tidak merasa ketakutan, sendirian, dan sebagainya. Bahkan kemarin ada yang senam, goyang-goyang, dan sebagainya itu, istri saya sudah memaksa saya untuk merekam. Tapi pinggangnya nggak sanggup. Akhirnya batal. Saya kira ini kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga krisis yang sangat berat seperti ini bisa dilewati dengan baik. Ya. Ada juga kegiatan yang saya sangat tertarik dari Angkatan 93, mengumpulkan dana, bentuk kepedulian kepada sahabat-sahabat yang sedang membutuhkan uluran tangan. Dan itu sangat positif. Itu sangat-sangat diacungi jempol. Karena justru di krisis seperti inilah, maka persahabatan saudara-saudara diuji. Bisa jadi di Angkatan 93 ada juga salah pengertian, ada juga ketersinggungan lewat WA dan sebagainya. Ada yang harus menangis karena tersinggung, ada yang harus live group, ya. Tetapi yang namanya sahabat, sehingga ada pendekatan pribadi, ya, ada kontak japri, dan dimasukkan kembali. Walaupun keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Ya, itulah persahabatan. Itulah persahabatan. Dan bukan berarti saya ngintip chattingan di WA grup, ya. Enggak, saya enggak pernah ngintip chattingan grup 93, enggak. Tetapi yang saya perhatikan adalah istri saya seringkali tertawa sendiri. Seringkali geleng-geleng kepala sendiri. Seringkali manggut-manggut begini. Kemudian saya menebak, oh pasti grup Angkatan 93 ini. Kemudian tersenyum. Jadi satu hal yang menarik. Nah, kebetulan pembahasan yang dipercayakan kepada saya adalah persahabatan. Ya, sebenarnya tidak perlu dibahas lagi, karena dari kekompakan Anda semua, Angkatan 93, sudah kita dapat satu definisi tentang persahabatan. Ya, persahabatan justru semakin erat seperti ini ketika krisis sedang terjadi. Ya, saya tidak yakin ketika waktu normal bisa mengumpulkan 40 orang dalam satu grup seperti ini pada hari Sabat. Semua sibuk, ya. Tetapi ketika krisis, semua ngumpul. Itu adalah berkat. Berkat di balik krisis yang sedang terjadi. Nah, untuk sore hari ini, di waktu yang tidak lama, saya akan membicarakan tentang persahabatan. Tetapi sekali lagi, persahabatan yang ingin saya bicarakan sudah ada di grup Anda. Kebersamaan di setiap waktu, itulah persahabatan. Mencoba memahami satu dengan yang lain, itulah persahabatan. Ada yang menangis, ada yang tersinggung, ada yang marah, itulah persahabatan. Tetapi pada akhirnya, ya ngumpul lagi jadi satu. Ya. Dan satu definisi persahabatan yang paling sederhana adalah friendship is relationship. Jadi persahabatan adalah hubungan. Itulah pengertian paling sederhana. Tanpa ada hubungan, tidak ada persahabatan. Tanpa ada komunikasi, itu bukan persahabatan. Nah, oleh karena itu, izinkan saya sore ini, saya mengambil model persahabatan yang terbaik di muka bumi. Ya, kita pernah mendengar lagu seperti ini, ya. Yesus sahabat terindah. Kita pernah dengar lagu itu? Atau seperti ini, kenalkah kau Yesus, sobat yang setia. Atau yang lagu yang paling sering kita nyanyikan waktu kecil, hai sahabat, bersatulah dengan erat, turut Yesus juru selamat. Hai sahabat. Jadi model persahabatan terbaik di muka bumi adalah model persahabatan Yesus dengan murid-muridnya. Ya mungkin teman-teman bertanya, loh kok Yesus? Yesus kan memang Tuhan, jadi ya tidak ada yang mustahil bagi dia.
Tetapi tidak demikian, saudaraku sekalian. Kalau kita membaca dalam Filipi 2 ayat 6-8, persahabatan yang Yesus jalin di dunia ini 100% karena dia adalah manusia. Ya. Filipi 2 ayat 6-8, intinya begini. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian ini yang kata penting, dan menjadi sama dengan manusia. Ya, menjadi sama dengan saya, menjadi sama dengan saudara, sehingga dia atau model persahabatan yang dia punya, yang pernah dia lakukan, patut untuk dicontoh, bisa diteladani, ya, bisa digunakan sebagai pelajaran bagi kita. Jadi tidak boleh kita katakan, loh dia kan Tuhan, dia kan Maha Kuasa, pasti bisa melakukan segala sesuatu. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena model yang kita akan lihat adalah dia, Yesus, sebagai manusia. Baik, ada 4 ciri atau syarat sebuah persahabatan dalam kehidupan Yesus yang bisa kita teladani. Ya. Yang pertama adalah persahabatan itu ditandai dengan kesetaraan. Ya. Persahabatan yang berhasil harus ada equality, harus ada kesetaraan. Kesetaraan bagaimana? Mari kita lihat dari model persahabatan Yesus. Yesus punya murid banyak. Ada 70 murid, tetapi juga ada 12 murid. Nah, teman-teman, dari 12 murid ini tidak satu pun yang sama. Mereka berbeda dalam karakter, dalam tingkat pendidikan, dalam tingkat sosial, dan sebagainya. Tetapi kepada 12 murid ini, Yesus menganggap sama. Dia tidak menganggap satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Semuanya sama. Itulah sebabnya dia katakan dalam Yohanes 15 ayat 15, Yohanes 15 ayat 15, dikatakan sebagai berikut. Aku tidak menganggap kamu sebagai hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Siapa yang disebut sahabat? 12 murid. 12 murid. Nah, dia adalah guru. Secara strata sosial, guru dan murid, ya, pasti guru harus lebih dihormati. Tetapi karena dibungkus dengan persahabatan, maka Yesus katakan bagaimana? Bukan guru dan murid lagi, tetapi kamu adalah sahabatku. Sekarang, teman-teman, mari kita lihat seperti apa perbedaan-perbedaan di murid-murid Yesus itu. Ya, yang pertama, 7 di antara mereka adalah nelayan. Ya, ada Andreas, Petrus, Yakobus, kemudian Thomas, Nathanael, Filipus, mereka adalah nelayan. Ya, yang hidup di pinggir pantai Danau Galilea. Tetapi ada beberapa yang memiliki latar belakang berbeda. Contohnya, ada seorang yang mungkin menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, seperti Matius atau Lewi. Kenapa? Karena dia berkecimpung dengan bidang keuangan terus. Ya, dia adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini adalah orang terhormat bagi orang Roma, tetapi orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Ya. Kita sudah lihat perbedaannya, ada nelayan, ada pemungut cukai. Tapi ada yang lain lagi, ada yang bernama Judas Iskariot. Dia juga ahli keuangan. Ya. Dia ahli keuangan. Tapi dia adalah bisa jadi orang yang paling pandai, orang yang paling tajam analisanya, karena bergelut dengan keuangan dalam hidup sehari-hari. Nah, tapi ada juga yang politikus dalam kelompok Yesus itu. Siapa itu? Simon orang Zelot adalah seorang politikus. Dia adalah seorang yang selalu menggerakkan perlawanan terhadap Roma. Ya. Sekarang kita lihat, mereka berbeda-beda. Bahkan, mereka juga beda tenarnya. Di dalam Alkitab disebutkan, Petrus adalah orang yang paling tenar di antara 12 murid. Kenapa? Dalam seluruh Alkitab,
nama Petrus disebut 178 kali. Kemudian terbanyak kedua adalah Yohanes, 161 ayat mencatat tentang Yohanes. Tetapi kemudian terjadi gap yang sangat lebar. Dari ratusan-ratusan tinggal puluhan. Seperti Andreas hanya 13 ayat. Kemudian Nathanael hanya 7. Kemudian Alfius hanya 5. Dan Simon orang Selot hanya 4. Kalau hanya 4 ayat mencatat nama Simon, artinya perannya tidak disebutkan sama sekali di dalam Alkitab. Itu hanya daftar nama murid Yesus saja. Tidak ada peran sama sekali. Tetapi Yesus tetap menganggap mereka sama atau setara. Tingkat perbedaan dalam pendidikan tidak membuat Yesus membedakan mereka. Ya. Pekerjaan yang berbeda tetap dianggap setara. Asal atau daerah berbeda tetap setara. Tidak jarang karena banyak perbedaan, maka terjadilah perbedaan pendapat, pertengkaran, bahkan yang seringkali terjadi adalah persaingan berebut siapa paling besar, siapa paling hebat. Ya, yang orang keuangan, pasti kami paling hebat. Yang nelayan, oh pasti kami paling hebat. Ya, kalau tidak ada nelayan, uang banyak nggak bisa makan ikan. Nelayan paling hebat. Kemudian yang politikus juga, saya paling hebat. Kalau bukan karena ada saya, tidak mungkin rombongan Yesus aman kemana-mana. Kita lihat, ya, semua bersaing. Bahkan dalam Lukas 9 ayat 46, Lukas 9 ayat 46 dikatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Sekarang, sebagai seorang sahabat, bagaimana tanggapan Yesus? Apakah Yesus membela satu kelompok? Atau Yesus memilih salah satu murid sebagai pihak yang benar? Ternyata tidak. Ya. Di Lukas 9 ayat 48, Yesus menjawab dengan bijaksana supaya tidak ada yang tersinggung, merasa tersingkirkan di antara murid-murid itu. Dikatakan begini, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Gantinya dia membenarkan kelompok yang satu, mengangkat yang lain, menurunkan yang lain. Dia malah mengatakan, siapa yang menyambut anak kecil, dia menyambut aku. Kemudian di Lukas 22 ayat 26, yang terbesar adalah mereka yang melayani. Kita lihat, Yesus tidak pilih kasih. Yesus menganggap semua muridnya setara. Nah, teman-teman angkatan 93 yang dikasih Tuhan, aplikasi yang pertama, ya, kita juga bisa seperti Yesus di dalam menjalin persahabatan. Kalau ingin agar angkatan 93 ini tetap utuh dalam persahabatan, maka yang harus dilakukan adalah memperlakukan semua anggota grup, memperlakukan semua anggota angkatan ini dengan setara. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang mengangkat tinggi, tidak ada yang diturunkan, tetapi persahabatan yang sejati adalah ditandai dengan equality, ya, kesetaraan. Nah, yang kedua, saudara sekalian, selain kesetaraan, Yesus juga menerapkan satu hal yang sangat luar biasa, yaitu memberikan kepercayaan kepada murid-murid. Ya, kalau yang pertama adalah equality, maka yang kedua adalah trust, ya, memberikan kepercayaan kepada murid-murid. Contohnya, Yesus tahu bahwa Yudas adalah pencuri. Yudas adalah memang dia bidang keuangan, tetapi tidak setia. Yudas bahkan sering mengambil uang dari kas yang dia bawa. Ya. Kalau di Yohanes 13 ayat 29 dikatakan, Yudas memegang kas. Tapi kenapa Yesus mempercayainya? Itulah persahabatan. Tetap memberikan sebuah kepercayaan, tetapi tidak dibiarkan. Yesus selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh Yudas. Kepercayaan membuat sebuah persahabatan semakin erat. Siapa lagi contohnya? Petrus, Andreas,
dan Filipus, dan bahkan 4 yang lainnya. 7 dari murid Yesus adalah nelayan. Mereka juga diberi kepercayaan kepada Yesus, tapi bukan untuk memegang uang. Kenapa? Karena itu bukan bidangnya. Ya. Tapi kepercayaan yang diberikan oleh Yesus adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Apa itu? Ketika di Markus pasal 4 ya, ayat 35-36, Markus pasal 4, 35-36, ketika Yesus dan rombongan akan menyeberang ke Gerasa, ya, menyeberang Danau Galilea, maka Yesus memberikan kepercayaan kepada para nelayan ini untuk mengendalikan perahu. Yesus tidak percayakan kepada Yudas atau Matius, ya, tetapi dipercayakan kepada para nelayan ini. Sangat menarik di pasal 4 ayat 35, Yesus mengajak mereka menyeberang. Tetapi ada perubahan di ayat 36. Pasal 4 ayat 36 kitab Markus ya. Memang Yesus yang mengajak. Tetapi ketika perjalanan mulai, ada yang terbalik. Kenapa? Sekarang mereka yang membawa Yesus. Kenapa? Karena mereka akan berlayar. Yesus tukang kayu, ya, tidak pernah menangani pelayaran. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ketika Yesus memberikan kepercayaan kepada sahabat-sahabatnya nelayan, Yesus betul-betul 100% percaya. Buktinya, di ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Apa maksudnya? Kalau Yesus tidak percaya kepada murid-murid yang nelayan, dia tidak mungkin tidur di buritan. Dia tidak mungkin tidur nyenyak. Kenapa Yesus tidur? Dia percaya kepada murid-muridnya. Dan itu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya persahabatan kita tetap utuh, tetap langgeng? Salah satu kuncinya adalah berikan kepercayaan kepada sahabat. Tapi kalau kita tahu sahabat kita itu tidak bisa dipercaya, bagaimana? Berikan kepercayaan kepada mereka. Semakin diberi kepercayaan, maka akan semakin bisa dipercaya. Tetapi bukan berarti dibiarkan. Ya. Kalau memberikan kepercayaan terus dibiarkan, itu konyol ya. Yesus tidak demikian. Ketika dia memberikan kepercayaan dan betul-betul sepenuhnya percaya, dia pun tetap campur tangan, mengarahkan kalau mereka berjalan pada jalan yang salah. Jadi persahabatan akan utuh. Yang pertama tadi adalah equality. Yang kedua harus ada trust, harus ada kepercayaan. Dan yang ketiga adalah persahabatan yang sejati akan terjadi ketika kita memiliki kepedulian terhadap sahabat kita. Jadi yang ketiga ada care di sana. Nah, apa maksudnya? Dari 12 murid, ada 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. 3 murid ini adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus. 3 murid ini dikenal dengan sebutan inner circle, lingkaran dalam Yesus. Kenapa? Karena mereka lah yang paling sering mengikuti Yesus atau diajak Yesus. Ya. Contohnya, yang melibatkan 3 orang ini tapi tidak melibatkan murid yang lain adalah ketika membangkitkan anak Zarius. Murid yang lain disuruh tinggal di luar. Lukas 8 ayat 51. Tetapi Yesus hanya mengajak 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Demikian juga, hanya 3 murid yang diajak Yesus naik ke bukit kemuliaan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Lukas 9 ayat 28. Ya. Sehingga 3 orang murid inilah yang melihat Musa dan Elia dan Yesus penuh dengan kemuliaan. Demikian juga 3 murid inilah yang diajak Yesus mendekat ke tempat berdoa di Taman Getsemani untuk menyaksikan pergumulan Yesus, walaupun mereka akhirnya tertidur. Saudaraku sekalian,
sahabat-sahabat, pertanyaannya adalah, apakah 3 orang ini lebih penting menurut Yesus? Apakah 3 orang ini lebih dikasihi oleh Yesus, sehingga sepertinya, kelihatannya lebih diajak kemana-mana? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Justru kedekatan Yesus kepada 3 orang itu, karena 3 orang murid ini adalah murid-murid yang bermasalah. Murid-murid yang perlu diperbaiki hidupnya. Murid-murid yang perlu dipoles kehidupannya. Kenapa? Petrus terkenal dengan kerasnya, tetapi lebih dikenal lagi sebagai murid yang tidak punya pendirian. Ya. Kalau di dalam Matius 4 ayat 18, saudara sekalian, sebenarnya namanya bukan Petrus. Ya. Matius 4 ayat 18. Nama aslinya adalah Simon, anak Yohanes. Tetapi karena tidak punya pendirian, berubah-ubah. Ya. Itulah sebabnya Yesus memberi gelar dia Petrus, Simon Petrus. Simon anak Yohanes, gelarnya Petrus. Kenapa kok digelari Petrus? Petrus atau Petros dalam bahasa Greka atau Yunani, itu artinya batu kecil yang berguling-guling. Itu menggambarkan karakter Petrus yang tidak punya pendirian. Ya. Jadi, kenapa Petrus selalu diajak kemana-mana? Yesus ingin menolong Petrus supaya berubah. Yesus sangat peduli kepada Petrus supaya berubah, supaya tidak gampang terombang-ambingkan. Ya. Bagaimana dengan Yakobus dan Yohanes? Ini mereka berdua adalah kakak adik, saudara. Ya. Dan di dalam Markus 3 ayat 17, 2 orang ini diberi gelar Boanerges. Siapa mereka ini? Anak-anak guru. Apa maksudnya? 2 orang ini, Yakobus dan Yohanes, punya masalah dengan apa? Lidah. Tidak bisa mengekang lidah. Omongannya ceplas-ceplos, tidak mikir dulu kalau ngomong, ya. Sehingga kadang-kadang menyinggung orang lain, menyakitkan orang lain. Itulah Yohanes dan Yakobus. Ya. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah ketika suatu saat di depan murid-murid yang lain, ini Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus, terang-terangan minta kedudukan. Ya. Di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 41, di sana diceritakan Yakobus dan Yohanes minta kedudukan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sementara permintaannya ini di depan teman-temannya. Ya. Benar-benar orang yang tidak beretika, ya. Tidak menjaga perasaan sahabat-sahabatnya. Tetapi sahabat sekalian, Yesus ingin merubah mereka. Yesus ingin membentuk mereka dari mereka yang tidak bisa mengekang lidah menjadi seorang yang dapat dipercaya. Itulah sahabat, ya. Care, peduli, tidak dibiarkan begitu saja. Kalau salah diperbaiki. Ya. Bagaimana dengan Petrus tadi? Petrus yang Petros tadi dibawa selalu oleh Yesus Sang Petra. Petra adalah batu karang, supaya berubah. Dan hasilnya memang berubah. Nanti setelah Pentakosta, Petrus menjadi orang paling berani membela Yesus, mengkhotbahkan Yesus. Ada perubahan, ya. Tidak lagi terombang-ambingkan, tidak lagi tidak punya pendirian, tapi murid Yesus yang teguh. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes menjadi rasul kasih karena selama 3,5 tahun belajar kepada Yesus. Apa buktinya dia rasul kasih? Injil Yohanes, Injil yang penuh kasih. Kasih, 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 kasih. Suratnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes juga adalah surat yang penuh kasih. Bahkan kitab Wahyu ditulis sebagai kitab yang penuh kasih. Kasih Yesus kepada jemaat. Bagaimana dengan Yakobus? Yakobus yang tidak bisa mengekang lidah. Anak-anak guru itu sekarang berubah. Apa perubahannya? Kalau kita baca dalam kitab Yakobus, maka kitab Yakobus berbicara paling banyak tentang lidah. Berbicara tentang pengalamannya sebagai orang yang tidak bisa mengekang lidah.
Ya, lidah itu bagaikan api yang dapat membakar, lidah itu harus dikekang, semua yang dikatakan lidah akan dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Kita lihat kepedulian Yesus merubah murid-murid tersebut. Nah, sekarang bagian terakhir adalah kalau persahabatan yang pertama harus ada equality, persahabatan yang kedua harus ada trust, kepercayaan, persahabatan akan kekal kalau ada yang ketiga yaitu care, kepedulian, maka yang keempat, persahabatan akan tetap utuh dan bahkan akan berguna, bermanfaat bagi sahabat jika ada forgiveness, jika ada pengampunan. Saudara sekalian, persahabatan tanpa pengampunan tidak akan bertahan lama. Dia akan cepat hilang, ya, cepat rusak. Nah, seperti apa pengampunan yang Yesus tunjukkan? Petrus telah melakukan penghinaan atau pengkhianatan persahabatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal itu artinya tidak mengakui hubungan. Ketika Yesus sudah ditangkap dan Yesus akan dibawa ke pengadilan. Ketika Petrus ada di halaman imam besar, ketemu dengan hamba imam besar. Apa yang dikatakan Petrus? Saya tidak mengenal dia. Di mana Petrus mengkhianati persahabatan? Bukan di hadapan pengadilan, bukan di hadapan tentara, bukan di hadapan sepasukan yang menakutkan, tidak di bawah ancaman, tetapi hanya di depan hamba penjaga pintu. Petrus mengkhianati persahabatannya. Saudara sekalian, adalah hal yang menyakitkan kalau persahabatan dikhianati. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus dikhianati 3 kali. Yesus mengampuni Petrus secara 3 kali. Dia mau memulihkan Petrus. Ketika Yesus akan naik ke surga, ketika mereka sedang berjalan di pantai setelah kebangkitan, Yesus memanggil pribadi Petrus. Dia tidak menegur di depan umum, tapi diajak menyendiri. Setelah terpisah dengan rombongan, Yesus memberikan pertanyaan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, ya guru, aku mengasihi engkau. 3 kali ditanyakan, ya guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, saudara sekalian, Yesus ingin memulihkan hubungan yang pecah karena pengkhianatan. Dan hubungan itu bisa pulih ketika ada pengampunan. Jika tidak ada pengampunan, Petrus yang sudah melakukan dosa besar mengkhianati Yesus, ya sudah seharusnya ditendang. Ya. Tidak ada tempat bagi Petrus. Tetapi pengampunan membuat Petrus pulih. Pengampunan membuat Petrus berani mati disalib terbalik. Hanya Petrus yang mati disalib terbalik. Bagaimana dengan Yudas? Yudas juga melakukan kesalahan yang sama dengan Petrus. Sama-sama mengkhianati persahabatan. Ya. Tapi Yudas ini lebih sadis lagi. Kenapa? Karena dia menjual gurunya 30 keping perak. Dia menjual persahabatan 30 keping perak. Ya. Nah, apa yang dilakukan Yesus kepada pengkhianat ini? Apakah Yesus langsung mengusir Yudas? Ternyata tidak. Bahkan sebelum pengkhianatan dilakukan, Yesus memperlakukan Yudas dengan sangat istimewa. Bagaimana caranya? Ketika makan Paskah terakhir diadakan, ya, Yesus menyuap Yudas dengan sepotong roti yang sudah dicelupkan ke dalam cawan. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di Yohanes 13 ayat 26 dan 13 ayat 27, inilah bentuk kasih atau pengampunan yang Yesus berikan kepada Yudas. Ya, mari kita membaca ayatnya, ayat yang sangat menarik. Yohanes pasal 13 ayat yang ke 26, ya, dikatakan sebagai berikut.
Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Iskariot. Sebelum Yudas menjalankan rencananya untuk menjual Yesus, Yesus bahkan sudah mengampuni terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita lihat ayat tadi. Yesus mengambil roti, mencelupkannya ke dalam cawan, dan memberikan kepada Yudas. Ayat ini tidak berkata Yesus mengambil roti, mencelupkan ke dalam cawan, terus berteriak kepada Yudas, "Yudas, buka mulut." Kemudian dilemparkan dari jarak jauh rotinya, dan demikian. Atau diberikan, kemudian Yudas menangkap dengan tangannya atau menerima dengan tangannya. Ternyata tidak demikian. Ayat ini memiliki latar belakang budaya Israel pada waktu itu. Apa itu? Ada satu daerah yang bernama Eritrea. Eritrea terletak di pinggiran Laut Merah. Di sana ada sekelompok orang-orang Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi. Ya, ada beberapa umat Advent ada di Eritrea. Ada sebuah kebiasaan yang mereka buat setelah ibadah. Apa yang dilakukan? Potluck. Ya. Ternyata potluck adalah kebiasaan di zaman Yesus yang terbawa sampai sekarang. Ya. Jadi kalau potluck kita ada bagian ya harus bersukacita. Ya. Nah, apa yang dilakukan orang-orang Eritrea ketika ada tamu dari luar Eritrea hadir di jemaat itu, maka sebelum potluck akan diadakan upacara pendek. Upacaranya adalah tamu itu disuruh berdiri, kemudian ketua jemaat atau pendeta akan mengambil sepotong roti, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah cawan, ya, dan tamu itu disuruh membuka mulut. Setelah tamu itu membuka mulut, tuan rumah akan menyuapkan langsung dengan tangannya ke mulut tamu tersebut, sambil mengatakan, "I love you." Sambil mengatakan, "Aku mengasihimu. Kami menerima Anda sebagai bagian dari rumah tangga kami, sebagai keluarga kami." Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyuapkan roti itu langsung ke mulutnya Yudas. Dengan maksud apa? Yesus ingin menyampaikan, "Yudas, aku mengasihimu. Yudas, aku berharap setelah engkau melakukan pengkhianatan, segera balik. Ya, pintu terbuka untukmu, segera balik." Saudara sekalian, sahabat-sahabat, tetapi ada dua hal yang berbeda antara Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas mengkhianati Yesus, sama, dosanya sama, sama-sama berat. Ya, tetapi Petrus bertobat dan akhirnya menjadi murid Yesus yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan Yudas? Sayang sekali, Yudas memang menyesal seperti Petrus, tetapi Yudas tidak bertobat. Yudas bunuh diri. Sayang sekali. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah forgiveness, pengampunan, adalah landasan terkuat dari sebuah persahabatan. Saya yakin persahabatan Anda semua tidak pernah lepas dari yang namanya kehilapan, kesalahan, emosi, ketersinggungan, dan sebagainya. Tetapi kalau persahabatan ini dilandaskan pada forgiveness, pada pengampunan, maka semua masalah akan dapat diatasi. Baik, saya ringkaskan. Ya, persahabatan Yesus yang menjadi model persahabatan terbaik di muka bumi didasarkan pada 4 hal. Yang pertama adalah Yesus memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan equal, dengan setara, tidak membedakan apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, tetapi dianggap setara, merendahkan diri satu dengan yang lain, setara. Yang kedua adalah Yesus mempercayai murid-muridnya.
diberikan tugas sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kalau yang pertama adalah equality, maka yang kedua adalah harus ada trust. Ya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, Yesus sangat peduli kepada mereka. Ada yang perlu ditolong, Yesus peduli. Ada yang perlu dirubah karakternya, Yesus mengambil waktu lebih banyak kepada mereka. Tetapi ada yang sudah oke-oke saja, ya sepertinya tidak banyak waktu yang diambil Yesus untuk mereka. Ya. Jadi yang ketiga adalah care. Kita perlu kepedulian. Dan yang terakhir adalah forgiveness. Yang terakhir adalah pengampunan. Pengampunan akan menyelesaikan begitu banyak perselisihan. Pengampunan akan membuat semua perbedaan, semua kesalahan menjadi satu pelajaran, sehingga persahabatan akan semakin kuat. Nah, ayat inti kita terdapat dalam Amsal 17 ayat 17. Ya, dikatakan sebagai berikut. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam krisis seperti inilah yang menjadi ujian persahabatan kita. Apakah kita peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita peduli kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan? Tetapi ujian yang sama beratnya bagi persahabatan adalah ketika masa-masa bahagia. Apakah kita mengambil keuntungan terhadap persahabatan? Apakah kita mengambil celah-celah supaya kita mendapat keuntungan dalam persahabatan? Itu juga ujian. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah, jika Anda memiliki sahabat saat ini, itu bukan kebetulan. Jika Angkatan 93 bersahabat saat ini, itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena Yesus ingin Anda menjadi alat Yesus untuk menuntun sahabat-sahabat Anda kepada keselamatan. Yang pertama, persahabatan Anda saat ini bukan kebetulan. Kenapa? Karena Yesus ingin Anda menjadi perpanjangan tangan dari Yesus untuk menjangkau mereka, untuk menolong mereka, untuk menghibur mereka, untuk memberi kekuatan kepada mereka. Persahabatan bukan kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi bagian hidup sahabat-sahabat kita untuk saling berbagi, dan lebih dari itu, untuk membawa kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Matius 11 ayat 29 sebagai jaminan dari Yesus, ketika persahabatan kita menjadi berat, ketika kita merasa terbeban dalam persahabatan, ketika kita tidak sanggup lagi menolong sahabat kita, Yesus mengundang kepada kita di ayat Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini, sahabat-sahabatku, kita dipanggil oleh Yesus untuk datang kepadanya. Untuk apa? Untuk belajar bersahabat. Untuk belajar menjadi sahabat yang baik, sahabat yang equal, sahabat yang trust, sahabat yang care, dan sahabat yang penuh forgiveness. Kiranya Tuhan memberkati Angkatan 93 yang penuh dengan keceriaan dan berkat dari Tuhan. Ya, selamat untuk terus berpegang teguh pada persahabatan.